Putusan MK yang memungkinkan kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun menjadi capres-cawapres membuka peluang bagi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto. Analis politik meyakini bahwa penetapan Gibran mendampingi Prabowo tinggal menghitung hari. Masih mungkinkah ada kejutan baru? Inilah Top Review. Hari ini perhatian publik tertuju ke Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Sebab MK dijadwalkan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap sejumlah permohonan uji materi pasal-pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu, usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun. Sejumlah pihak mengajukan uji materi pasal tersebut dengan permohonan menurunkan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun ke usia yang lebih rendah. Ada yang meminta batas usia 35 tahun, 30 tahun, 25 tahun, dan 21 tahun. Dari seluruh permohonan, pemohon dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) paling menyita perhatian. Sebab PSI selama ini menunjukkan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dan permohonan itu sendiri banyak dikaitkan dengan upaya membuka jalan bagi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang tak lain adalah putra Joko Widodo untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden. Jika mengacu pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu, maka Gibran belum cukup umur untuk menjadi calon wakil presiden. Sebab pada saat Pilpres digelar tahun depan, Gibran baru berusia 37 tahun. Selama sidang pembacaan putusan MK berlangsung, di luar gedung MK terjadi aksi. Massa menolak uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dan menuntut MK mempertahankan pasal tersebut. Mempunyai kewenangan untuk memutuskan itu surat-surat kalian. Olehnya aksi serupa juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Massa bahkan menutup jalan dan membakar becak motor sebagai bentuk kekecewaan. Demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ricuh. Kericuhan melibatkan pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi. Sementara itu di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, para hakim agung bergantian membacakan putusan uji materi. Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan atas uji materi PSI yang meminta syarat usia diturunkan menjadi 35 tahun. Ketua MK menyatakan permohonan itu ditolak. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan MK itu menuai beragam respon karena berarti Gibran tidak memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden. Para jurnalis juga penasaran apa tanggapan Gibran atas putusan MK terkait uji materi yang diajukan PSI tersebut. Apa kata Gibran? Putusan ini lagi rampung rapat kok ya. Kabarnya kan ada penolakan dari pihak MK. Ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Ya. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena banyak yang mengira bahwa ini adalah makanya jangan mengira-ngira itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Itu loh ya. Tapi tadi ada tulisan kami muak.
Namun sidang pembacaan putusan uji materi belum selesai karena banyaknya pemohon. Sampailah MK membacakan putusan atas uji materi yang diajukan Almas Sakibiru, seorang mahasiswa dari Surakarta. Dalam putusannya, MK tetap mempertahankan usia minimal 40 tahun. Namun ada pengecualian bagi orang yang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada, sebagai syarat mengikuti pilpres. Oleh karena itu, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu, inkasu, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota, namun tidak termasuk pejabat yang ditunjuk appointed officials seperti penjabat atau pelaksana tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat appointed official semata dapat diajukan menjadi calon presiden dan wakil presiden melalui pintu masuk, yaitu berusia 40 tahun. Dengan putusan ini, maka jalan Gibran untuk menjadi bakal calon presiden mendampingi baca pres Prabowo Subianto terbuka lebar. Bahkan menurut analisis politik, penempatan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo tinggal menghitung hari. Sebenarnya kita tinggal menghitung hari ini, Mbak, bahwa Gibran akan segera diumumkan dan akan berdampingan dengan Prabowo Subianto. Semuanya jelas dan terang benderang. Semua ini terkait dengan Mas Gibran, anaknya Pak Presiden yang potensial maju di 2024 dan akan berhadap-hadapan, saling berkompetisi dengan kader PDIP yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo. Dari seluruh rangkaian politik dan sinyal yang ada, Gibran memang sosok yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Kini, bola ada di Koalisi Indonesia Maju untuk memutuskannya, dan sulit dibayangkan mereka keluar dari skenario yang sudah diperlihatkan selama ini. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, kenaikan suara PSI ini terbalik dengan suaranya P3. Ada hubungannya tidak kalau kemarin P3 sempat tembus 4%, tapi sekarang kembali lagi di bawah 3,97 sekian begitu. Sedangkan PSI naiknya, ini ada hubungannya tidak menurut Anda? Ya, Kevin ya. Mas Burhan, mohon maaf suaranya masih di mute, tampaknya boleh di-unmute dulu. Sudah terdengar suara saya? Halo? Ya. Oke, boleh. Sudah silakan Mas Burhan. Sebenarnya naik turunnya suara itu biasa, 100%. Yang adalah apakah naik turunnya suara tadi itu di luar dari distribusi normal atau tidak. Nah, kalau misalnya terlalu tajam, sementara data masuk itu kisaran berapa TPS kan tadi Mbak Titi kan udah menyampaikan tuh tidak langsung semua TPS. Ya. Tetapi kan ini saya dapat info dari kawan nih ya, Mas Ujab, kebetulan beliau dari London School of Economic and London School of Economic dari London. Dia menghitung trik nih data tanggal 1 Maret ya, dari 110 TPS yang masuk ke Sirekap. Itu 2 jam itu ada tambahan suara buat PSI sekitar 19.000, kemudian buat Gelora 15.000, yang lain-lain kecil-kecil. Pertanyaannya, ini secara statistika itu wajar nggak ada kenaikan sangat tajam hanya dari 110 TPS yang masuk? Ya. Nah, saya setuju titik tadi kita harus cek dulu ini PSI saja, dan kalau misalnya iya wilayah mana itu perlu dicek. Tapi tidak lantas mengatakan kenaikan suara PSI dan Gelora itu dengan mengurangi suara P3, nggak bisa seperti itu. Karena memang naik kan landai ya, sementara kenaikan suara PSI dan Gelora itu tinggi sekali, eksponensial kalau bahasa statistikanya dalam waktu beberapa hari terakhir. Nah, pertanyaannya, kenaikan itu
kalau betul ada 19.000 dari 110 TPS, sementara per TPS itu maksimal 100 pemilih, berarti per TPS dapat berapa itu PSI dan Gelora? Nah ini kan perlu pendalaman lebih jauh. Nah, Mas Burhan, seberapa besar kemudian kita bisa meyakini bahwa hasil real count itu memang tergambar dari hasil formulir C hasil begitu? Nah makanya meskipun quick count itu punya kelemahan karena pakai sampling, tapi kita kan percaya kalau misalnya proses sampling itu kan secara benar sesuai dengan prinsip randomness ya. Yang kedua adalah representativeness. Kemudian yang ketiga proven, karena quick count itu 2000 pertama kali saya terlibat, bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat lokal, dan sejauh ini tidak pernah ada deviasi antara quick count sama hasil akhir penghitungan manual KPU. Nah, per hari ini belum dapat hasil akhirnya, tetapi dapat gambaran sementara dari Sirekap KPU. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghitungnya? Kan bisa melihat mereka yang melakukan quick count, C1-nya pasti punya dokumentasinya, bandingkan dengan C1 di TPS yang sama, di desa yang sama, kecamatan yang sama, dengan yang dimiliki oleh KPU. Nah kalau misalnya hasilnya sama, dan ternyata memang betul ada kenaikan suara tajam buat PSI, itu membantu juga buat PSI untuk membersihkan isu-isu. Ya. Tidak, jangan buru-buru. Jangan-jangan memang ada kesalahan teknis. Ya. Bung Adi Armando sendiri kan pernah ngomong tuh ya, dia caleg ada kenaikan tajam buat namanya, kemudian dia. Jadi hal-hal semacam ini kita harus jernihkan. Dan menurut saya ini membantu juga KPU meningkatkan legitimasi hasil pemilu dan membantu buat semua partai. Memang untuk PSI ini Bung Dede ya. Saya langsung ke nanya soal. Saya ke Mas Dede ya, Mas Burhan ya. Mas Dede, kalau kita perhatikan di media sosial itu ada narasi yang berkembang, kemudian bahwa ini jangan-jangan ada kecurangan, jangan-jangan ada jual beli suara, kemudian ini ditujukan menguntungkan PSI begitu. Ini tanggapannya bagaimana, Mas Dede? Ya, begini ya, sewaktu Sirekap itu baru mulai, Sirekap itu menggunakan artificial intelligence untuk kemudian dia membaca hasil penghitungan akhir, yang dimana itu adalah angka yang di bawah pojok kanan penjumlahan akhir, gitu ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kemudian hitung ulang manual dilakukan di kecamatan-kecamatan. Nah, ketika penghitungan ulang manual ini terjadi, ya, kemudian ditemukan temuan-temuan di mana ada kesalahan hitung di tingkat TPS, yang di mana ketika terjadi perselisihan angka, ini saya ingat betul karena saya turun ke kecamatan langsung di seluruh wilayah di Jakarta Timur ya. Ketika itu terjadi, yang dilakukan itu apa? Mereka membuka kembali itu yang namanya surat suara. Nah, kemudian saya tanyakan ke PPS ya. Kalau memang Sirekap itu sudah menggunakan artificial intelligence ya, yang kemudian datanya diupload dan dipertontonkan, tapi kemudian banyak masalah karena AI-nya itu kan kemudian banyak salah membaca tulisan tangan ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan dengan penginputan data manual ini kalau Sirekapnya sudah masuk dengan data intelligence? Nah, yang dilakukan adalah mereka mengoreksi ya data Sirekap yang dianggap keliru apabila ada selisih ya antara Sirekap yang dengan AI. Dan kemudian proses penghitungan manual ini sudah final, lalu yang di Sirekapnya ini yang dikoreksi, yang AI ini yang dikoreksi, dan angka yang dari penghitungan manual inilah yang kemudian menjadi rujukan. Tapi begini, ini kan penghitungan masih berlangsung ya. Artinya belum semua data Sirekap ini juga masuk. Tadi saya sudah mengatakan ya bahwa ada yang 73%, ada yang 21%, dan apabila terjadi lonjakan-lonjakan, ini dikarenakan memang proses penghitungan Sirekap ini yang menggunakan metode manual, ini dia tidak bersifat random atau proporsional ya, atau dengan sampling, dia adalah real count, yang dimana real count ini input datanya itu tidak tidak proporsional dengan jumlah penduduk di daerah tertentu atau kemudian dibobotkan dan lain-lain gitu. Iya, maksudnya tapi dasar keyakinan dari PSI kemudian bisa menembus 4% itu dari mana? Apakah kemudian memiliki jumlah saksi yang memadai di 800 ribuan TPS begitu ketika terjadi pencoblosan atau bagaimana?
Justru itu. Jadi ini ada beberapa poin ya yang ingin saya sampaikan. Poin pertama adalah bulan Februari, sesaat sebelum pemungutan suara dimulai atau dilakukan ya, yaitu atau sebelum masa tenang ya, kami menangkap bahwa ada sebuah survei dari sebuah litbang, sebuah media terkemuka gitu ya, yang kami mendapat bocorannya di sana elektabilitas kami itu sudah tembus 4%. Yang kemudian kami bertanya-tanya, kenapa survei litbang tersebut tidak dipublikasikan? Saya pikir masyarakat atau publik berhak tahu juga ini kenapa. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, ada beberapa survei juga yang mengatakan bahwa kami sudah tembus 4%, yaitu misalnya SPIN, ada JRC dan lain-lain. Tapi satu hal yang pasti, survei internal kami itu mengatakan bahwa kami sudah di 4,5%. Itu kurang lebih ya. Nah, kemudian kita masuki ke pemungutan suara. Quick count berlangsung ya. Ketika quick count berlangsung, kami ingat betul ya, di hari pertama itu kita ada di kisaran 2,7 sampai 2,95, bahkan ada yang 3. Dan kami tahu betul ya bahwa quick count itu memiliki margin of error up to 1%. Dan saya juga pernah ngobrol ya dengan seseorang ya, yaitu dia salah satu pelaku lembaga survei yang juga melakukan quick count. Di kondisi-kondisi tertentu itu bisa 1, sekian. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau misalnya quick count yang raihan sekian, yang pada saat itu masih berjalan, kemudian ditambah margin of error, kemudian ditambah temuan-temuan kami di lapangan, adanya penggembosan baik itu human error yang disengaja ataupun tidak, kami tidak mengarah ke sana. Tentu kami masih sangat optimis 4%. Baik, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, pada pengalaman dan prakteknya dalam proses penghitungan berjenjang ini, apakah kemudian bisa mendeteksi mengenai adanya dugaan-dugaan kecurangan, jual beli suara, lalu kemudian penggelembungan suara? Bisa tidak itu kemudian terdeteksi begitu menurut pengalamannya? Ya, keberadaan Sirekap ini lagi-lagi kan kita sebagai publik lebih banyak terfokus pada angka-angka yang ditampilkan pada tampilan muka Sirekap. Jadi tidak banyak yang kemudian punya kemampuan mengunduh semua C hasil dan kemudian melakukan rekapitulasi manual. Jadi sekarang misalnya untuk P3, saran saya adalah unduh semua C hasil yang diupload di Sirekap, lakukan rekapitulasi internal partai. Di sana akan terlihat. Nah, pola-pola selama ini ketika 2019 misalnya ada tanda kutip perilaku ketika ada ketidaksinkronan antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah, atau kemudian konfigurasi angka saat rekapitulasi, lalu suara yang kemudian masih merah tidak balance itu dimasukkan dalam suara tidak sah, atau sebaliknya dilakukan redistribusi. Nah, itu harus dikawal. Jadi memang mau tidak mau karena publik terbatas di dalam mengakses proses rekapitulasi di kecamatan dan kabupaten kota, maka kerja saksi dan petugas pengawas Bawaslu, baik Panwaslu kecamatan atau Panwaslu kabupaten kota, yang bisa diandalkan. Karena dalam situasi hari ini, kita kalau publik misalnya mengakses rekap di kecamatan atau di kabupaten kota, tidak banyak yang punya kapasitas itu. Nah, sebaiknya lagi-lagi ya, partai politik unduh semua C hasil yang ada di Sirekap, bandingkan dengan salinan C hasil yang mereka punya, hati-hati dengan suara tidak sah, hati-hati dengan sisa surat suara, dan hati-hati dengan pergerakan suara dari partai-partai yang diproyeksi tidak lolos ambang batas parlemen. Karena biasanya ditemukan pergerakan di sana. Jadi itu yang memang bisa kita lakukan, karena lagi-lagi kita tidak punya banyak kemampuan sebagai publik untuk hadir di setiap proses atau ruang rekapitulasi, baik di kecamatan ataupun di kabupaten kota. Tapi Sirekap ini bisa dimanfaatkan untuk penyeimbang bagaimana tadi saya sudah sampaikan. Oke, baik, kita akan awasi bersama dan kita update terus ya mengenai proses penghitungan suara real count ini setiap parpol. Apakah akan ada kejutan berikutnya? Kita akan nantikan bersama. Terima kasih Prof. Burhan, terima kasih Mbak Titi dan Mas Dede telah bergabung bersama kami di